Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih melanjutkan seri tentang The Algorithm Driven Life. Saya akan mempertajam kembali apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Saudaraku, berbicara tentang algoritma saat ini itu sesuatu yang sangat lekat dengan hidup kita, sadar atau tidak sadar. Algoritma secara sederhana adalah logika berpikir. Semua bilang logika berpikir. Jadi itu algoritma, saudaraku. Algoritma itu intinya logika berpikir. Ketika dia diterapkan kepada teknologi, maka teknologi itu kemudian menjadi teknologi yang bisa berpikir. Artinya dia berpikirnya dalam pengertian membaca semua pola data yang diberikan kepadanya, kemudian dia diarahkan untuk atau mengarahkan untuk sesuatu. Itu prinsip sederhana dari algoritma. Nah, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat kembali surveillance capitalism, bagaimana sistem ekonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Untuk sederhana begini, saudaraku, dalam sistem ekonomi yang biasa, yang konvensional, kita adalah pembeli atau kita adalah pedagang. Kalau kita pedagang, lalu kita punya produk, betul? Kita punya barang yang kita jual, lalu ada pembelinya. Jadi ada pedagang, ada barang produknya, ada pembelinya. Nah, saudaraku, saat kita pakai media sosial, itu gratis, tidak berbayar. Kita pakai WhatsApp, kita pakai YouTube, kita pakai Facebook, itu gratis. Pakai Instagram, TikTok, tidak berbayar, saudaraku. Lalu dari mana mereka dapat untung? Kan itu pertanyaan kita. Kok bisa ya dia kasih gratis? Nah, inilah yang saya mau kasih tunjuk kepada saudara yang jarang sekali digaungkan, dan hari ini saudara mendapatkannya. Ada sistem ekonomi yang namanya surveillance capitalism. Itu sistem ekonomi pengawasan. Kapitalisme pengawasan, surveillance itu pengawasan, ya. Kapitalisme itu bicara tentang hal yang berkaitan dengan modal ekonomi, kapitalisme. Jadi dalam surveillance capitalism, perhatian manusia itu menjadi mata uangnya. Kalau saudara beli Indomie di sebuah toko, saudara bayar pakai apa? Entah saudara pakai GoPay, pakai uang digital atau pakai uang tunai. Nah, dalam sistem surveillance capitalism, saudara membayarnya pakai perhatian saudara, pakai bola mata saudara. Dan satu sisi yang lain, kita menjadi produknya. Bukan kita pedagangnya, kita adalah produknya. Jadi para perusahaan yang besar membuat media sosial, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, dan berbagai media sosial lain yang gratis, yang free, maupun yang berbayar dengan fitur yang lebih canggih. Dia kasih gratis. Selain untuk uji coba pengembangannya, juga untuk membaca data-data yang kita sampaikan kepadanya. Preferensi kita dibaca. Apa yang kita tonton, apa yang kita klik, apa yang lama kita tonton, itu menjadi data berharga untuk kemudian dimonetisasi. Itulah surveillance capitalism. Kita semua diawasi 24 jam dari algoritma itu, saudaraku. Nah, lalu dampaknya apa? Dampaknya bisa buruk ke manusia. Para ahli sudah menggaungkan ada yang namanya brain rot, pembusukan otak. Bagaimana sistem ekonomi yang ada ini membuat manusia menjadi manja cara berpikirnya dan akhirnya mengalami pembusukan otak. Jadi bukan soal HP itu jahat, saudaraku. Bukan soal HP itu tidak boleh kita gunakan. Ini saya pakai gadget, saya pakai teknologi. Dan lagian slide ini saya buat dengan AI. Jadi kita bukan anti teknologi, kita pro kemanusiaan. Semua bilang pro kemanusiaan. Ini yang saya sedang gaungkan. Bagaimana manusia harus sadar ketika dia memakai teknologi. Supaya dia sadar, dia harus memahami sistem di balik sesuatu yang dia pakai. Saudara pakai HP, pakai WhatsApp, pakai Facebook, coba tanya, kok bisa gratis? Ya kan? Nggak mungkin itu tidak dibayar. Bayarannya pakai perhatian saudara. Perhatian saudara, apa yang saudara klik, tonton, itu jadi data yang kemudian dijual ke pengiklan dan kemudian akan ditargetkan saudara dengan iklan-iklan yang membuat saudara bisa membeli.
Simpel seperti itu, saudaraku. Jadi algoritma perlahan membentuk arah hidup kita nantinya. Kalau kita ngomong sepatu, tiba-tiba muncul iklan sepatu, maka terdorong kita membeli. Itu psikologi dasarnya. Apalagi kalau kita sudah punya duitnya. Kita ngomong-ngomong tentang gitar misalnya sama teman, lalu tiba-tiba iklan gitar muncul di HP kita. Wah, kebetulan nih saya baru ngomong tadi, beli. Nah, saudaraku, apa yang sedang saya ingin sampaikan adalah untuk membuat kita mengerti bagaimana kenyamanan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya menyembunyikan kendali sistem yang tidak terlihat. Cara kerja algoritma. Kita pakai WhatsApp, nyaman toh? Video call gratis. Betul nggak? Nyaman kan? Nyaman banget, saudaraku. Kita dulu kalau mau lihat keadaan dunia atau mau kerjain tugas harus ke warnet di komputer besar, bayar lagi. Sekarang asal ada kuota data, sudah tinggal klik Google, pakai AI, klik, selesai. Ini saya buat slide-nya pakai AI. Saya buat konsepnya, jalannya dulu dari buku, lalu saya masukkan ke Google Notebook LM, jadi slide. Gampang kan? Mudah sekali, saudaraku sekarang. Ya. Jadi yang saya sedang ingin deliver kepada saudara adalah supaya saudara sadar, kita semua sadar bahwa kenyamanan yang kita terima saat ini dengan gadget dan dengan kecanggihan teknologi itu menyembunyikan sistem yang tidak terlihat. Kita bukan nggak boleh pakai sistemnya, sekali lagi saya pakai, tapi dengan kesadaran. Ini yang membuat kita menjadi berbeda. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana alur kehancuran dari surveillance kapitalisme pengawasan yang mengawasi kita 24 jam dengan algoritma AI-nya, sampai kepada brain rot, pembusukan otak. Gambarannya kira-kira begini, saudaraku. Saat kita pakai media sosial, data kita dikumpulkan, ya kan? Klik kita, berapa lama kita tonton video tertentu, apa yang kita buka saat bangun pagi, apa yang kita tonton sebelum tidur, selama jam kerja, itu semua dibaca. Data dikumpulkan. Obrolan kita itu direkam semuanya. Lalu dari semua data itu, perilaku kita diprediksi dengan algoritma yang canggih. Ketika perilaku kita diprediksi, maka perhatian kita akan ditahan untuk semakin lama di layar. Kenapa? Karena semakin lama kita di layar, semakin banyak data yang kita berikan kepada big tech itu, perusahaan teknologi itu. Dan nanti karena dia akan memberikan preferensi apa yang kita senangi, dia selalu berikan berdasarkan hasil pencarian kita di masa lalu, maka nanti identitas kita akan dibentuk di situ, saudaraku. Akhirnya pilihan kita diarahkan. Itu sebabnya saya sampaikan selalu kepada saudara, berapa banyak dari saudara yang datang lihat HP saat waktu santai, benar-benar mencari sesuatu. Saya mau cari deh tontonan misalnya podcast ini gitu. Berapa banyak yang begitu? Atau lebih banyaknya waktu kita santai, kita buka media sosial, kita nggak mencari sesuatu, kita pasrah saja dengan apa yang disajikan, betul? Yang ditonton di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, Reel-nya, semuanya kita pasrah saja. Kita nggak ada inisiatif untuk mencari sesuatu. Akhirnya itu membentuk identitas. Pilihan kita diarahkan akhirnya oleh algoritma. Dan ketika kita misalnya ini nggak menarik, kita klik. Dia baca tuh, ini dia nggak terlalu menarik soal ini. Di jam-jam seperti ini dia nggak menarik. Tapi mungkin ketika nanti malam saudara lihat konten yang sama, saudara malah tertarik. Itu dia baca semua. Jam berapa saudara tertarik, jam berapa saudara tidak tertarik. Berapa lama saudara nonton, durasi, itu semua jadi data, saudaraku. Maka nanti pilihan kita diarahkan di waktu-waktu berikutnya. Akibatnya, saudaraku, akibat lain dan akibat besarnya otak kita melemah. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa membuat pilihan inisiatif langsung. Kita pasrah saja dengan apa yang ada. Dan efek lainnya adalah karena selalu berganti topik. 3 detik ganti, 10 detik ganti. Gampang sekali kita mengganti sesuatu sekarang. Scroll. Di otak kita itu terpacu terus dengan hormon dopamin. Ini sesuatu yang menarik. Akhirnya waktu lihat dunia nyata nggak menarik. Kenapa? Nggak ada pergantian layar, nggak ada pergantian scan. Waktu baca buku nggak menarik karena nggak visual sekali, nggak ada cahaya yang sampai masuk mata yang mempengaruhi dopamin. Ini lihat buku, tulisannya kecil pula gitu toh, nggak menarik. Akhirnya otak kita terbiasa dengan dopamin saja, tidak mau lagi menganalisis lama, tidak terbiasa dengan tampilan biasa. Ini semua akibat teknologi. Otak kita melemah. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli. Saudara searching aja sendiri. Sekarang zaman canggih, tanya aja AI kalau nggak percaya. Cuma karena saudara belum sadar, saya sadarkan nih. Ini loh yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Brain rot, otak yang membusuk secara psikologis.
Akhirnya secara spiritual jiwa kita kehilangan kedalaman. Karena kita biasa untuk terpicu dopaminnya, sesuatu yang menarik dengan mata, jiwa kita kehilangan kedalaman. Kita tutup mata sejenak, hening dengan Tuhan, gelisah. Gak enak, gak nyaman, maunya scroll. Begitu tutup mata sebentar, dengar firman Tuhan, berdoa, gak tenang. Karena maunya scroll. Jiwa kita kehilangan kedalaman. Inilah alur kehancurannya, saudaraku. Dari teknologi yang kita pakai tanpa kesadaran. Nah, saudaraku, kalau kita lihat Alkitab, kita disebut sebagai apa? Image of God. Gambar Allah. Nah, dalam surveillance kapitalisme, kita itu tidak dianggap sebagai gambar Allah. Kita dianggap sebagai produk yang bisa diperjualbelikan. Kita dianggap sebagai sumber data yang bisa dimonetisasi. Karena model ekonomi dari surveillance kapitalisme pengawasan adalah perhatian kita dijual. Kalau bahasa yang lebaynya, bola matamu itu loh. Bola matamu itu dijual ya. Perhatianmu itu terhadap layar itu yang menjadi berharga. Oleh sebab itu logika dari algoritma dalam hal ini adalah manusia itu data, manusia itu profil, manusia itu target dan pasar produk yang bisa diperjualbelikan. Sementara dari sisi manusianya, gua pakai gratis, enjoy, asik, yang penting ada data, kuota, ada wifi, betul? Padahal kita dijadikan target. Sementara Alkitab ngomong kita ini pribadi yang berharga. Kita bukan produk. Itu sebabnya di buku itu hari pertama kamu bukan produk. Kamu adalah pribadi. Kita ini gambar Allah, saudara. Dan kalau kita dikasih makan terus sama algoritma, maka nanti lama-lama kita tidak suka dengan kebenaran Alkitab. Minggu lalu saya terangkan juga soal behavioral targeting. Jadi gini saudara, sederhananya. Zaman dulu kan nenek moyang kita itu berburu, betul? Wah, dia lihat babi, dia lihat rusa, dan ketika dia lihat, dia target nih, set gitu kan, dia target. Kemanapun babi itu pergi, jejaknya diikutin, dia akan target. Prinsip sederhananya sekarang digunakan oleh teknologi ini, saudara. Algoritma itu mentarget kita. Dia lihat kita, oh ini muncul nih, tiba-tiba dia online nih, muncul nih, apa yang dia klik, jejaknya apa? Jejak digitalnya apa aja? Bisa paham? Jejak rusanya itu di mana aja? Diikutin nih, sampai ditembak, tak! Kena dia. Nah begitu juga saudaraku, algoritma melihat kita. Mungkin saat kita hilang beberapa waktu, dia tunggu, dia ngawasi. Begitu kita muncul, jejaknya di sini. Lihat jejak-jejak yang dulunya, apa yang dia buka, apa yang dia sukai. Dia target. Oh, dia lagi buka sepatu, dia lagi bicarain sepatu dengan temannya. Kasih muncul ikan sepatu. Set, set, set. Sama seperti rusa, bisa diumpan. Babi, biawak, misalnya ada yang suka buru biawak tuh. Dikasih makan, dikasih umpan begini. Kita buru, kita target, saudaraku. Sampai akhirnya kita terjebak oleh pemburuan itu. Itulah behavioral targeting, prinsip sederhananya. Jejak digital kita, baik klik, like, durasi, menjadi senjata pemasaran, menjadi tempat untuk melacak kita, saudaraku. Seperti begini misalnya ya, kalau saudara menawarkan produk kepada seseorang, ini yang sales-sales saudara mengerti, yang berdagang, yang ikut agen asuransi misalnya, kan saudara lihat profilnya orang dulu. Apa yang bisa kita tawarkan, produk apa yang bisa kita tawarkan. Kita perkirakan pendapatannya, penghasilnya berapa, lalu kita tawarkan produk yang paling bagus, bukan? Begitu juga cara kerja algoritma. Apa yang saudara sering buka, apa yang saudara sering cari, itu ditargetkan. Maka yang ditargetkan bukan cuma dompet kita, tapi perhatian, emosi, kecemasan, keinginan, luka, kesepian, dan kelemahan kita. Dia cari tahu celahnya. Ini mana yang paling dia sukai? Apa yang dia paling sering cari? Misalnya dia cari makanan-makanan bergizi, atau dia cari konten mengatasi kesepian, dia cari konten mengatasi kecemasan. Itu dicari, saudara. Diikuti jejak saudara. Lalu dia kasih iklan-iklan atau tontonan-tontonan, konten-konten yang seperti saudara pernah cari di masa-masa sebelumnya. Nah, akhirnya saudaraku, dari satu klik yang kita tonton menjadi cara melihat diri kita. Karena algoritma itu sebenarnya membaca pola-pola. Jadi prinsip kerja artificial intelligence, AI secanggih apapun, dia disebut sebagai mesin berpikir dalam pengertian dia itu hanya membaca semua pola yang sudah ada. Dia membaca semua pola yang sudah ada. Dengan begitu canggih, dia kawinkan angka ini, angka itu jadi pola, dan itulah jadi hasilnya, saudaraku. Karena kalau algoritma dalam bahasa komputernya itu jadi matematika. Misalnya perkataan kita, carikan tentang Brasil.
gitu dah. Itu kan di komputer itu jadi angka-angka sebenarnya. Dia kumpul set gitu. Itu algoritma, saudaraku. Maka dari satu klik yang kita cari itu menjadi pola. Kalau kita berhenti agak lama di video patah hati, maka dia akan besoknya muncul video tentang patah hati, tentang trauma. Saudara pernah punya pengalaman gitu? Lalu video-video tentang toxic relationship. Bagaimana teman itu jadi teman yang toxic. Akhirnya dikasih lagi konten yang berhubungan dengan itu. Video tentang hidup yang gagal. Jadi awalnya manusia itu hanya tonton konten. Lama-lama itu menjadi pola hidupnya. Ya memang saya gagal. Ya memang begini. Misalnya orang suka catur. Wah saya suka catur nih. Jadi yang ditonton itu catur. Maka nanti algoritma kasih catur semua. Akhirnya dia pikir memang saya ini cocoknya jadi juara catur gitu. Nah, mungkin betul pada satu sisi, tapi sebenarnya dia punya potensi lain yang bisa dieksplor. Tapi algoritma sajikan catur terus. Akhirnya kita nggak mencoba mengeksplor hal lain yang Tuhan sediakan sebenarnya dalam hidup kita. Karena pilihan kita, apa yang ada di sini, itu disajikan terus hanya catur saja. Kita susah melihat apa yang Tuhan sediakan yang lebih luas dari sekedar catur. Saudara bisa paham yang saya maksud? Karena ini yang akan kita lihat terus. Itu menjadi pola dan itu bisa membentuk identitas seseorang. Lalu saya sampaikan minggu lalu ada yang namanya persuasive design. Saudara bisa lihat gambarnya itu seperti HP ada jebakan gitu kan, jerat gitu kan. Jepitan kayak jepitan tikus, tapi ini biasa dipergunakan oleh pemburu untuk jerat babi atau jerat rusa dan lain-lainnya. Seperti itu saudaraku, supaya saudara bisa tahan lama di layar, maka dia kasih hal-hal yang menarik secara desain. Kenapa notifikasi warnanya merah? Supaya saudara ada rasa urgen. Kenapa keranjang warnanya terang semua, kuning, hijau, orange. Kenapa? Itu ada jawabannya semua. Coba hari ini saudara tanya ChatGPT atau tanya Google. Kenapa keranjang warnanya kuning? Dia kasih jawaban. Ada alasannya. Nggak percaya? Coba cari sekarang. Saya izinkan. Karena saya sudah cari. Kenapa warnanya kuning, hijau, orange, selalu warna terang? Itu ada psikologinya, saudara. Itu persuasive design. Semua dirancang bukan sekedar begitu saja. Ada pemilihan warna yang mempengaruhi psikologi manusia. Ini yang disebut persuasive design. Prinsip sederhananya begini. Saudara mau buat poster nih, pasang misalnya poster bimbel atau poster gereja, poster rumah makan nih. Ya kan? Poster rumah makan, tapi saudara pilihan warnanya salah. Bagaimana orang bisa lihat tulisannya jelas, betul nggak? Sudah kecil posternya, dia di pinggir jalan. Bagaimana orang baca sambil gini kecil kan nggak lihat. Jadi harus besar, pilihan warnanya harus kontras antara hurufnya dengan background dasarnya. Misalnya kalau warna background dasarnya kuning, maka warna hurufnya fontnya harus hitam, harus apa, dan harus ada bayangan-bayangannya gitu. Atau kalau misalnya rumah-rumah makan backgroundnya warna merah, tulisannya warna kuning, ada shadow atau bayangan garis putih biar lebih jelas misalnya. Jadi semua itu ada alasan pemilihan, itu yang disebut di desain. Nah di layar kita ini, itu dibuat juga dengan desain yang persuasif, yang membuat kita itu bisa tahan lama di layar. Nah ini yang kita harus mengerti saudaraku. Jadi bukan hanya soal tampilan layar, seperti warna notifikasi, warna keranjang, fitur-fitur di dalamnya juga. Ada fitur autoplay. Ada orang yang nggak suka autoplay. Misalnya saudara buka Instagram, autoplay kan, reel berikutnya. Tapi ada juga bisa kita matikan autoplaynya. Kalau kita klik baru dia main. Tapi kebanyakan default otomatisnya itu adalah autoplay, betul? Kita klik seret, autoplay. Kita nggak perlu usaha klik lagi. Kenapa dikasih fitur autoplay? Karena pada dasarnya manusia nggak mau repot. Belum main videonya kita klik. Kan? Repot. Kalau sudah disajikan set langsung main videonya, set langsung main videonya. Itu kan kita diberikan yang namanya apa tadi? Kenyamanan. Kenyamanan, padahal di balik kenyamanan itu ada kontrol, saudaraku, yang kita nggak sadari. Jadi ada lagi yang namanya infinite scroll, tanpa batas nih scroll-scrollnya. Dan nanti saya kasih tunjuk, itu sebenarnya mirip dengan mesin slot judi. Basicnya set 777 jackpot. Tapi kalau dia belum 77, kita scroll lagi, set lagi, putar lagi. Jadi infinite scroll itu prinsip dasarnya dari mesin slot judi, dan itu mempengaruhi cara kerja otak manusia. Penasaran, cari jackpotnya, cari sampai 777-nya. Makanya kalau saudara nonton, saudara set gitu klik. Sampai saudara cari yang benar-benar pas di hati. Set. Begitu pas di hati baru saudara gitu. Nah itu jadi kayak jackpotnya itu, 777-nya itu. Akibatnya saudaraku nanti ya,
Akibatnya begitu banyak tawaran, itu ada di buku, saya sudah catat. Tidak tahu saudara sudah sampai di seri itu enggak. Begitu banyaknya pilihan, opsi, sampai kita bingung memilih. Overload pilihan. Pernah punya pengalaman enggak? Saudara buka Netflix, atau mungkin yang kaum-kaum papa ini, cari LK21 misalnya gitu. Nyari filmnya itu lebih lama daripada nontonnya gitu. Ini film apa yang saya mau tontonnya gitu ya. Pokoknya dia pasrah saja. Lama akhirnya nggak jadi nonton. Ada loh orang-orang kayak gitu saudaraku. Dia mau nonton Netflix nih. Dia buka gini, nggak menarik. Nggak menarik. Akhirnya dia nggak jadi nonton. Dia tidur aja. Ya kan? Terlalu banyak pilihan membuat orang tidak bisa memilih. Nah itu semua psikologis saudara. Jadi rekomendasi tanpa akhir itu bagian dari persuasive design. Membuat seseorang lebih lama di layar, tetapi naluri memilihnya jadi lemah. Dan itu membuat kerusakan. Lalu ada yang namanya algorithmic identity formation. Ini membentuk identitas kita saudaraku. Karena terus menerus kita disajikan konten-konten yang sesuai dengan preferensi kita, maka dia membentuk, oh inilah saya, orang yang suka catur ya. Nah yang bahaya adalah begini saudaraku, kalau misalnya kita terpapar konten-konten sensual ya kan, kita lihat begini, seksi, seksi, lama-lama itu di pikiran kita begini, ini biasa, tampilan begini mah biasa ya. Akhirnya kita mempunyai pemikiran tubuh ini sekedar objek saja, nggak masalah. Coba kalau saudara memperhatikan bagaimana budaya kita ini mulai berubah ya. Mulai bergeser, ada pergeseran budaya namanya. Saudara perhatikan film-film, konten-konten sekarang, dulu itu sopan-sopan ya. Ada juga memang beberapa yang sudah buka-buka gitu ya. Tetapi lama-kelamaan ini mulai jadi biasa. Karena dia masuk lewat cara-cara lucu, cara-cara yang persuasif. Akhirnya mulai diterima yang begitu-begitu itu. Dan saudara bayangkan generasi-generasi berikutnya akan terpapar konten-konten begitu. Dan mereka tumbuh besar dengan konten begitu yang membuat mereka, ini biasa. Akhirnya ada pergeseran nilai, pergeseran budaya, pergeseran standar, etika dan moral. Dan ini jadi permasalahan saudaraku. Waktu Grok AI itu mulai dipublish, ya, itu kan banyak orang buat konten-konten yang langsung vulgar, saudara. Akhirnya dibatasi karena sudah banyak protes. Tapi yang sudah dibuat, yang sudah diupload gimana? Itu kan akan terpapar oleh anak-anak kita nanti. Satu kali dia muncul di layar, dia tonton lama, besoknya lebih banyak lagi konten-konten seperti itu disajikan, ditawarkan kepada anak-anak kita. Jadi betapa bahayanya ini untuk generasi yang belum mempunyai kematangan berpikir, saudaraku. Kalau kita mungkin bisa kita menguasai diri, tapi anak-anak kita gimana, saudaraku? Makanya penting kita menyadari hal ini. Lalu muncul lagi yang namanya echo chamber, ruang gema. Ketika preferensi kita banyak ditawarkan, maka kita mempunyai ilusi di otak kita. Kita pikir kita sudah menjelajah banyak hal, padahal kita sedang dikurung. Nah, ini paradoks ya. Kita pikir kita sedang menjelajah, padahal kita sedang dikurung. Ini namanya ruang gema, echo chamber. Saudara lihat gambarnya. Dia dikurung dalam dunia digitalnya itu saja. Dalam perspektifnya itu saja. Entah itu perspektif politik, entah itu perspektif soal makanan kesukaan, perspektif soal hobi-hobi kesukaan yang dia cari di layar algoritmanya itu. Dan algoritma itu menyaring konten agar hanya memantulkan suara kita. Kalau saudara pernah cari video tentang ini, tentang itu di masa lalu, maka nanti dia tawarin lagi itu supaya saudara bisa tetap lama di layar. Itu yang di poin kedua. Dia saring konten agar hanya memantulkan suara kita. Suara kita itu maksudnya kesukaan kita di masa lalu, dia tampilkan lagi. Makanya penting kita punya inisiatif untuk mencari sesuatu. Kalau kita pakai HP nih saudara, jangan pasrah. Carilah sesuatu yang memang saudara pikirkan sendiri tanpa rekomendasi algoritma. Itu melatih pikiran saudara untuk tetap sadar di era algoritma ini. Kalau kita pasrah saja terus, itu jadi data saudaraku. Jadi data yang akan ditampilkan terus. Makanya otak manusia tetap harus berpikir supaya punya kesadaran. Supaya bisa keluar dari echo chamber ini, ruang gema itu. Lalu membuat manusia sulit bertobat dan menolak koneksi. Terutama sesuatu yang bertentangan dengan ruangan gemanya. Kalau ada orang lain bicara tentang ini misalnya, dia nggak setuju karena itu bukan di ruang gemanya. Kalau di media sosial makanya sering terbagi kan. Misalnya kalau di Indonesia ini antara apa? Kadrun dan apa?
Kayak gitu kan, selalu ada pengelompokan kan. Kenapa? Karena masing-masing di echo chambernya gitu loh saudaraku. Antara yang pro maupun yang kontra, masing-masing di ruang gemanya. Mereka nonton media sosial yang algoritma itu sodorkan apa yang mereka selalu tonton lebih lama. Kalau mereka tontonnya yang radikal lah mereka. Kalau mereka tontonnya yang bagus-bagus, jadi baguslah mereka. Maka selalu ada dua kubu nanti. Karena apa? Penjelasannya sederhana. Ada ruang yang terbentuk. Kita pikir kita sudah menjelajah, padahal kita sedang dikurung oleh tontonan, oleh data masa lalu kita sendiri. Akhirnya saudaraku, ada istilah lagi yang namanya algorithmic determinism. Semua yang kita tonton akhirnya menjadi seperti takdir kita. Memang inilah saya. Memang seperti inilah saya. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada sistem yang menyajikan sesuatu kepada kita. Ya. Akhirnya kita berpikir, kalau saya buat konten, misalnya dia konten kreator, kalau saya buat konten, lalu konten itu menjadi FYP, disukai banyak orang, maka saya harus buat lebih banyak konten seperti itu, karena itu yang disukai banyak orang. Karena dia terus melakukannya, akhirnya dia pikir inilah saya. Sudah bisa paham? Inilah saya. Karena ini yang di-like banyak orang. Kalau saya buat konten yang lain, tidak di-like banyak orang. Tapi kalau saya buat konten begini, di-like banyak orang. Maka supaya saya di-like banyak orang, saya harus buat konten seperti ini, dan itu akhirnya membentuk identitasnya. Algorithmic determinism. Kita ditentukan oleh algoritma. Akhirnya itu seperti gini, kalau dalam bahasa buku itu saya sebut sebagai nabi palsu. Algoritma menjadi seperti nabi palsu. Dia membaca luka, dia tetapi tidak membawa pemulihan. Ya. Jadi dia hanya menyuarakan apa yang sebenarnya ada di masa lalu kita. Kalau masa lalu kita luka, dia kasih luka-luka terus. Dia tidak membawa pemulihan karena kita dikurung di echo chamber itu, saudara. Nah, ini yang baru yang saya sudah gaungkan tadi. Ini yang disebut sebagai mesin slot itu, variable ratio reinforcement. Ya. Sebuah sistem hadiah yang tak terduga. Maksudnya gini, saudara. Kalau saudara upload satu konten, terus banyak yang like, gitu ta, maka saudara pikir, oh ini yang orang suka, saya buat begini terus kan. Itu dari sudut konten kreator. Dari sudut saudara penonton saja, saudara melihat tontonan ini lebih lama, lalu saudara dikasih tontonan yang lain, saudara scroll itu kan seperti mesin judi tuh. Set. Begitu saudara dapat tontonan yang menarik hati saudara lama, itulah jackpotnya. Makanya gambarnya bagus tuh, dibuat oleh AI. HP seperti mesin slot judi itu, mesin slot kasino. Sama seperti saudara scroll kan, gitu dah, putar. Begitu dia jackpot 777, itu yang saudara lama tonton. Oh ini dia jackpotnya nih. Nah, algoritma membaca itu. Dia suka yang jackpot ini nih. Video tentang tinju-tinju nih. Video tentang catur-catur nih misalnya kan. Video tentang resep-resep nih gitu kan. Nah itu dia, ini jackpot nih. Algoritma baca jackpot nih. Kita kasih banyak begitu terus. Supaya dia lebih lama ke layar. Tujuannya apa lebih lama ke layar? Supaya semakin data banyak. Dan semakin bisa dijual. Dan dijual ke pengiklan. Nah, efek lainnya saudaraku berhubungan dengan dopamin. Ketika saudara scroll gini kan, saudara tidak tahu apa yang ada di berikutnya kan. Memang seringkali ada tulisan kecil nih, kalau saudara perhatikan di layar saudara, apa konten berikutnya kan. Tapi kan prinsipnya saudara itu tidak tahu apa yang ada berikutnya gitu. Kalaupun saudara sudah dikasih tahu ini konten berikutnya akan ini, saudara tetap scroll kan. Nah, itu mempengaruhi otak kita. Karena ketidakpastian itu memicu dopamin. Karena saudara tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya, dopamin terpicu nih. Dopamin terpicu mencari sesuatu sampai dapat klik. Sampai jackpot. Begitu jackpot, wah senang gitu dah. Dopaminnya lagi tambah diperbanyak tuh di otak. Ini yang senang, ini yang senang. Dan akhirnya otak terus menunggu hadiah. Dah? Seperti kita cari slot kan, otak kita nunggu tuh jackpotnya. Kalau kita buat konten, otak kita menunggu like. Kalau kita buat status, otak kita menunggu siapa yang liatin. Si dia sudah lihat atau enggak gitu dah. Kalau cowok nih, dia suka sama si dia ini kan, atau cewek suka sama si dia upload status supaya dilihat si dia. Begitu si dia lihat, si dia itu lihat, dia sudah lega. Wah, dia sudah lihat. Gitu dah. Padahal mungkin si dia itu cuma lihat kecelakaan aja misalnya. Terbuka, aduh saya nggak mau lihat gitu. Tapi sudah ketahuan di sana, dia sudah lihat. Gitu saudaraku. Padahal belum tentu dia lihat lama gitu. Dia cuma nggak mau. Dia belum lihat banget, tapi di sana sudah merasa senang tuh. Karena targetnya si dia melihat. Padahal si dia itu belum tentu lihat utuh. Dia hanya merasa kecelakaan karena saya nggak mau lihat
dia punya status gitu. Jadi otak menunggu hadiah. Kalau saudara upload sesuatu, berapa lama saudara tahan tidak cek-cek siapa yang sudah like? Ya kan? Di WA pun begitu. Saudara kirim postingan, saudara langsung cek tuh siapa yang udah lihat, tersampaikan ke siapa. Ini kan semua dopamin, saudaraku. Kenapa coba kita kirim sesuatu, terus dikasih fitur yang gratis dari WhatsApp, dari Meta, dari apapun itu penyedianya, untuk kasih tahu bahwa si dia ini sudah lihat, si dia ini sudah baca. Gitu tadi dikasih entah centang biru atau setidaknya sudah masuk gitu. Karena memang otak kita itu menunggu hadiah, saudara. Menunggu video-video yang pas dengan kita. Nah, saya harap begini, dengan penyampaian saya ini, saudara jadi sadar. Bukan jadi anti media sosial, tetapi menjadi saudara lebih sadar waktu pakai media sosial, ini yang terjadi di balik layar. Dan saya harus menggunakannya dengan sadar. Supaya saya tidak terbuai dengan kenyamanan, padahal saya sudah terikut kontrol dari algoritmanya. Dan ini bukan sekedar distraksi, saudaraku. Ini menjadi formasi hasrat kita. Karena itu berpengaruh dengan hormon. Jadi sangat neuroscience banget. Sangat neuroscience banget, saudaraku. Hal-hal yang berhubungan dengan otak kita. Itulah fitur endless scrolling itu. Seperti fitur mesin slot itu, saudara. Maka kalau kita satukan benang merahnya dari surveillance kapitalisme tadi, kapitalisme pengawasan dengan behavioral targetingnya dan dengan persuasif desainnya dan dengan cara kerja algoritmanya yang memberikan preferensi dan bisa membentuk identitas kita, kesukaan kita, dan dengan tadi fitur endless scrollingnya, variable rasio reinforcementnya itu berdampak juga ke otak kita, saudaraku. Dampak terakhirnya inilah yang digaungkan oleh para peneliti, brain rot. Ini dia, saudaraku, bisa next. Brain rot, di mana otak kita kehilangan kemampuan refleksi karena stimulasi tanpa henti. Kita terstimulasi terus oleh konten-konten yang ada sehingga otak kita kehilangan kemampuan refleksi. Kemampuan refleksi itu hanya didapat dari merenung, berdiam diri. Kadang dibantu dengan tutup mata, tanpa tontonan yang di-scroll-scroll. Kalau kita terus tonton scroll-scroll, kita kehilangan kemampuan berefleksi, berbicara ke dalam batin kita. Kalau kita nonton begini kan, saudara, otak kita itu picu set, berpikir terus, oh ini begini, berpikir ini begini terus. Itu berbeda dengan kita berefleksi. Refleksi itu kita nggak lihat apapun, maybe dengan menutup mata, maybe dengan berdiam diri. Dengan cara apapun, kita berbicara ke dalam diri kita. Berefleksi, melihat apa yang sudah terjadi, apa yang saya harus lakukan ke depan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita berbicara kepada diri kita, saudaraku. Dan Tuhan berbicara lewat batin kita juga. Memberikan kita insight. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya kembali. Masalahnya sekarang kita kehilangan kemampuan itu. Makanya di minggu lalu saya bilang musuh dari algoritma ini sebenarnya adalah pembentukan rohani. Karena ketika kita terbiasa dengan apa yang disajikan algoritma, pembentukan rohani kita akan tidak maju-maju. Kalau kita terbiasa dengan layar, saudaraku, maka kita terbiasa cepat bereaksi, ya kan? Bereaksi cepat. Kita lambat merenungnya. Kita makin sering terkoneksi dengan banyak orang, tapi makin jarang hadir secara nyata untuk orang-orang sekitar kita. Betul? Saudara pergi aja ke rumah makan, kalau nggak percaya, ke tempat makan. Semua begini tuh, lihat HP masing-masing. Satu keluarga, masing-masing lihat HP. Nggak ada pembicaraan yang hangat. Kalau pembicaraan hangat jadi kaku, karena masing-masing sudah kebiasa berkomunikasi dengan HP, saudara. Dunia sudah tidak menarik lagi bagi otaknya, karena otaknya selalu terbiasa dengan layar. Dia terhubung dengan banyak orang yang jauh di sana, tapi begitu dengan orang sekitar, dia nggak bisa terhubung. Alone together, saudara. Ini dampak dari media sosial, dan saudara pasti sudah mengalami hal itu. Saudara bisa mengerti. Makin banyak suara masuk, notifikasi masuk ke HP saudara, entah notifikasi WA, notifikasi media sosial, dan rekomendasi algoritma, makin sulit orang mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan bilang berdiam dirilah dan ketahui akulah Tuhan. Bagaimana bisa berdiam diri? Kalau otaknya sudah terbiasa senang dengan tampilan visual layar ini. Akhirnya dia berdiam diri sejenak, duduk merenung, udah gak bisa menikmati. Gak tenang dia kalau gak buka HP. Begitu buka HP baru rasa tenang. Ketenangan semua tuh. Nanti setelah lihat HP, sakit lagi. Jiwanya sakit lagi badannya. Kenapa? Karena digital fatigue, kelelahan digital. Ini banyak lagi, itu kita belum sampai ke digital fatigue nanti ya.
Inilah yang terjadi saudaraku, orang jadi brain rot. Nah, Alkitab menawarkan solusi. Buku kuno ini ya, yang sudah ada ribuan tahun lalu, yang gak bicara tentang algoritma secara langsung, tapi sudah memberikan prinsip yang membuat kita punya jalan keluar di era surveillance kapitalisme. Dan itu didukung oleh sains. Sains menunjukkan ada yang namanya neuroplasticity. Sederhananya plastisitas otak. Otak kita itu bisa dibentuk kembali. Semua bilang bisa dibentuk kembali. Jadi orang yang kecanduan itu karena otaknya sudah kebentuk dengan itu. Bagaimana bisa dia lepas dari jerat kecanduan? Maka dia harus dilatih. Entah rekayasa lingkungan, entah pendidikan tertentu, supaya otaknya tidak lagi kecanduan. Itu yang namanya neuroplasticity. Secara neuroscience, itu ada sesuatu di otaknya yang harus dibangun jalur barunya. Saudara bisa paham? Selama ini dia lewat jalur ini nih. Akhirnya dia kecanduan lewat jalur itu kan. Dia harus dibangun jalur baru nih. Dan otak manusia itu bisa membangun jalur baru. Bagaimana cara membentuk jalur baru? Rekayasa lingkungan. Bentuk kebiasaan baru, didukung oleh teman-teman, didukung oleh komunitas dan lain-lain, didukung dengan bacaan-bacaan, sehingga otaknya kebentuk nih jalur baru, sampai akhirnya dia bisa melepaskan kecanduan itu. Entah kecanduan gadget, entah kecanduan tontonan yang gak benar, entah kecanduan game, entah kecanduan apapun, harus dibentuk otaknya membuat jalur baru. Nah, seperti itu saudara. Makanya kalau ada anak-anak kecanduan game, itu bisa dibentuk jalur baru. Ada pembentukan trik-trik tertentu. Secara neuroscience itulah yang disebut neuroplasticity. Otaknya dibentuk jalur baru gitu. Karena memang sains menunjukkan otak kita mampu membentuk jalur saraf baru sepanjang hidup. Nggak ada batasan saudaraku. Kebiasaan buruk dan pola lama kita itu bisa direset. Ada orang yang kecanduan rokok bisa lepas dari rokok. Kenapa? Sulit tetapi bisa. Karena dia membiasakan habit yang baru. Ada orang yang kecanduan makan terlalu banyak gitu ya, sampai akhirnya gemuk. Bisa nggak diet lagi? Bisa. Harus ubah pola hidupnya, pola makannya, dibantu dengan diet-diet tertentu, strategi tertentu. Dan kalau kita bicara dari segi otaknya dibentuk jalur baru. Kalau dulu dia suka rebahan-rebahan, sekarang harus buat jalur baru, olahraga. Betul? Ngangkat beban, tinju, lari, jalan-jalan. Pokoknya nggak boleh mager. Kalau mau turun berat badan nggak boleh mager. Harus buat jalur baru. Semua bilang jalur baru. Ya, jadi kalau saudara mau naikin badan, mau turunin badan, mau lepas dari kecanduan tertentu, harus buat jalur baru. Itu yang saya sebut selalu memecah pola. Polanya harus dipecah. Dan ini secara sains disebut neuroplasticity. Dan ini berlaku seumur hidup saudaraku. Kita tidak harus selamanya mengikuti apa yang algoritma tawarkan kepada kita. Nah ini yang saya bilang, bagaimana caranya aplikasinya kita bisa membentuk neuroplasticity, jalur yang baru, neural pathway di otak kita ini, jalur otak yang baru. Kalau selama ini saudara misalnya di waktu kosong pasrah dengan algoritma, sekarang di waktu kosong saudara cari sesuatu. Jangan pasrah dengan tontonan algoritma. Entah saudara cari masakan, saudara cari khotbah, saudara cari lagu rohani, cari. Inisiatif dulu di otak dan di pikiran kita, baru cari. Jangan pasrah dengan apa yang ditampilkan. Supaya otak saudara belajar membentuk jalur baru. Semua bilang, inisiatif, cari jalur baru. Nah itu caranya kita lepas dari jerat algoritma. Salah satu cara yang sudah saya tampilkan di buku saudaraku. Dan ini ilmiah. Dan di Roma 12 ketika Alkitab mengatakan pembaharuan pikiran, itu prinsipnya sama seperti neuroplasticity itu saudaraku. Makanya di Roma 12 ayat 2, mari kita baca lagi, ayo kita pecah pola ini. Roma 12 ayat 2, baca, nggak ada di situ ya. Saya harap saudara bisa dapat ya benang merahnya ya. Jadi ini seperti seminar ya, seperti khotbah. Jadi saudara bisa ngerti isi buku itu intinya seperti apa. Ayo baca dari ayat 1 sampai 2 ya. Persembahan yang benar. Sudah dapat? 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah ini teks ini kalau kita mau terapkan di dalam kehidupan digital sekarang, bagaimana kita mengalami pembaharuan budi, harus pecah polanya. Selama ini kita pasrah dengan apa yang algoritma sajikan, sekarang searching, cari sesuatu saudaraku. Cari sesuatu. Kalau di buku itu detail, entah cari sesuatu, entah saudara diamkan HP saudara, ada sahabat digital, dan waktu saudara masuk lagi ke dunia online, saudara cari sesuatu lagi.
Saudara, pecah polanya ibaratnya gini, kita bikin bingung algoritmanya. Bisa paham saudaraku? Kita bisa bikin bingung algoritma. Saudara ada di posisi seperti rusa yang sedang diburu nih oleh pemburu algoritma ini. Pemburu data ini kan. Jadi saudara tinggalin jejak sini, saudara tinggalin jejak di situ untuk membuat pemburunya bingung. Nah itu sebenarnya inti di buku itu, salah satunya. Bagaimana kita bisa lepas dari jerat algoritma. Saudara harus memecah pola. Kadang kita harus tinggalkan jejak di sini, lalu kita lompat ke sini. Jadi pelacaknya bingung nih. Kalau misalnya pemburunya itu pakai anjing pelacak, untuk menghilangkan jejak pelacaknya saudara mungkin harus masuk ke air. Gitu dah, masuk ke air, menyelam, keluar lagi nyeberangi sungai, anjingnya jadi bingung tuh kan. Seperti itulah, kita ini sedang diburu oleh algoritma nih. Kita harus pecah polanya. Kita harus sahabat digital, muncul lagi, cari sesuatu. Kadang-kadang mungkin pasrah dengan algoritmanya, tutup lagi, cari lagi sesuatu gitu. Jadi algoritmanya itu susah membaca kita gitu saudara. Dan akhirnya kita bisa lepas dari jerat algoritma itu. Itulah neuroplasticity, prinsipnya secara sederhana. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan begitu kita dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah, yang baik dan yang sempurna. Kita bisa bedakan nih, karena memang kita inisiatif sendiri, berasal dari pembaharuan budi. Kata perubahan di situ, berubahlah itu metamorfo, seperti metamorfosis, ya, seperti metamorfosis. Dari ulat jadi kupu-kupu. Berubahlah, transformation. Pembaharuan budi, anakainosis, pembaruan yang terus-menerus. Ini bukan sekedar kejadian sesaat, tapi ini adalah proses yang terus-menerus. Dan dengan kita memahami cara kerja algoritma, memahami neuroscience dalam pengertian neuroplasticity-nya ini, maka kita bisa lepas dari yang namanya brain rot. Saudara harus tetap baca Alkitab buku saudara, biar otak saudara itu terlatih untuk tidak hanya fokus kepada layar yang menyala, tapi fokus kepada Alkitab atau buku fisik biasa. Pecah polanya saudaraku, harus inisiatif ya. Seperti Aweng itu, saya pecah polanya itu. Dari kecanduan suka main game, saya tahan dia. Tidak boleh kamu install lagi game, tidak boleh install lagi TikTok. Saya pecah dulu polanya. Karena saya tahu nanti setelah dia tidak tinggal di sini, urusan dia dengan Tuhan sudah. Tapi setidaknya dia bentuk dulu neuroplasticity-nya itu kebentuk dulu nih. Jalurnya itu kebiasaannya dulu kebentuk. Entah nanti dia melawan perjuangan setelah dia tidak tinggal di sini, itu urusan dia dengan Tuhan sudah. Tapi dia harus dibentuk dulu jalurnya. Nah kalau saudara didik anak, kita harus bentuk jalurnya nih. Supaya nanti begitu dia tidak ada sama kita, dia sudah punya jalurnya sendiri. Kalaupun ada jalur-jalur lain yang mengajak dia menyeleweng, dia sudah punya pola yang lama yang bisa membuat dia bertahan. Makanya didiklah anak muda supaya dia tidak tersesat di masa tuanya. Didiklah anak sejak masa mudanya supaya pada masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan itu, kata Amsal kan. Secara neuroscience apa bahasanya? Buat jalur di otak anakmu itu. Buat jalur dari sekarang dengan pendidikan yang kau berikan. Supaya pada masa tuanya dia tahu jalur mana yang harus dia pilih. Betul? Jadi kemanapun dia akan digoda untuk masuk ke jalur-jalur lain, otaknya sudah punya jalur default ini yang diajarkan oleh orang tua saya. Begini teladannya. Pecah polanya saudaraku. Jadi kalaupun nanti pernah dia disimpangkan ke jalur lain, otaknya itu punya memori untuk berusaha ke jalur berikutnya, ke jalur yang sejati yang dia sudah pernah dididik atau pernah dibuat di dalam otaknya. Sudah bisa mengerti, amin? Jadi ini scientist banget, biblical banget juga saudaraku. Kemudian bisa di next Mario. Kalau kita bisa membuat versusnya, algoritma versus Injil, maka seperti ini. Kalau algoritma itu memicu dopamin instan kita, ya kan? Seperti yang saya jelaskan dari tadi. Tetapi Injil itu menawarkan kita untuk mengasihi kebenaran. Bukan karena itu sesuatu menarik, tapi karena ini kebenaran. Betul? Bukan karena sesuatu menarik, tapi karena ini adalah kebenaran. Dia menarik atau tidak, itu kebenaran. Algoritma membuat kita bereaksi cepat, tapi Injil menawarkan kita untuk beristirahat, hening di dalam Tuhan. Algoritma memberikan identitas palsu, karena dia hanya memberikan berdasarkan data masa lalu kita. Sementara Tuhan itu melihat melampaui masa lalu kita. Dia melihat jauh ke depan dan identitas kita dibentuk di dalam Tuhan, bukan dari data masa lalu kita. Itu sebabnya algoritma mengatakan kamu adalah datamu di masa lalu. Tapi Injil, firman Tuhan menegaskan kamu adalah gambar Allah. Kamu bukan apa yang kamu cari di masa lalu. Kamu adalah gambar Allah. Amin saudaraku. Nah masih akan saya sampaikan beberapa hal lagi dari buku yang penting. Ini saya sengaja ulang beberapa istilah penting supaya saudara bisa melihat apa inti buku The Algorithm Driven Life itu.
Dan ini baru bagian satu. Nanti yang lain-lain kita akan bahas lagi. Tapi saya harap saudara bisa dapat gambaran bagaimana algoritma bekerja, apa yang terjadi di balik layar HP saudara, di balik semua media sosial gratis yang ditawarkan yang saudara bisa pakai tanpa membayar apapun kecuali beli kuota, ya, kecuali saudara berlangganan supaya tidak muncul iklan. Saudara memahami apa yang ada di balik layar. Saudara jadi mengerti kenapa ketika saudara mencari sesuatu di Tokopedia, tiba-tiba saudara buka Facebook, saudara buka Instagram, semua iklan yang saudara pernah cari itu muncul. Karena itu ada targeting. Kenapa ketika saudara berbicara kepada teman tentang fitness misalnya, tiba-tiba muncul iklan-iklan fitness. Karena dia mendengarkan. Ada sistem yang menargetkan setiap jejak pembicaraan, setiap jejak pencarian kita ditarget untuk dimonetisasi. Dan kita bukan anti teknologi. Kita pro kepada kemanusiaannya. Sebab kita adalah gambar Allah. Amin saudaraku. Saudara dapat sesuatu, amin. Mari kita berdoa.